Dialog Persada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 langsung dari Kota Banjarmasin. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Saya Endasari Insan Persada, kembali kita berjumpa dalam Dialog Persada untuk edisi hari ini. Dan saat ini kita masih dalam kegiatan Rapat Koordinasi ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia. Dan saat ini kegiatan kita berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Insan Persada, kegiatan Rakornas ini tentunya dihadiri oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia. Dan saat sekarang ini di sebelah saya sudah ada Bapak Arya Sandi Yuda, PhD. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kapan nih tiba di Kalimantan Selatan nih Pak? Tadi pagi. Oke, tadi pagi ya. Ini perdana Pak Arya kesini? Ini sudah yang keempat. Wah, sudah sangat familiar dengan Kota Banjarmasin ya? Enggak, belum. Masih belum. Oke. Nah, Pak Arya Sandi, saya panggilnya Pak Arya atau Pak Sandi? Bebas ya? Bebas. Ada Pak Arya Sandi Yuda, Pak Arya ya. Pak Arya, ini kegiatan Rakornas di Kalimantan Selatan yang ke-15 nih Pak. Nah, seperti apa pendapat Bapak mengenai kegiatan Rakornas di Kalimantan Selatan untuk saat ini Pak? Yang pasti tempatnya tepat. Untuk saat ini kita bisa silaturahim di Kalsel Babus Salam. Tempatnya banyak pilihan kulinernya, banyak pilihan alamnya, banyak tujuan-tujuan ziarahnya banyak. Saya sendiri sudah ziarah ke beberapa tempat, ya, Syekh Arsyad Al-Banjari, terus Guru Zuhud di Pangeran Antasari. Ya, ini banyak sekali yang bisa dinikmati oleh seluruh komisioner KI se-Indonesia. Nah, yang kedua, kita juga terima kasih karena ini adalah momen tahunan yang sangat penting bagi Komisi Informasi. Ini biasanya digunakan untuk menyusun langkah-langkah 1 tahun ke depan bagi Komisi Informasi, terutama bagaimana melaksanakan peran-peran kita, memberikan pedoman kepada badan publik di setiap provinsi tentang keterbukaan informasi publik, lalu kemudian bagaimana memonitoring dan mengevaluasi mereka dalam performa implementasi keterbukaan informasi publik, dan juga bagaimana menuntaskan banyak sengketa informasi publik yang masih menumpuk di banyak KI provinsi. Jadi ini adalah agenda tahunan. Kita senang tuan rumah berkenan dan kita bisa lihat memfasilitasi dengan sangat baik. Dan juga yang juga tidak kalah penting, ini adalah Rakornas yang bertepatan dengan masa transisi pemerintahan baru setelah pemilu 2024, terutama pemilihan presiden. Yeah. Jadi kita mengangkat tema tentang peran KI dalam pemerintahan terbuka ke depan dalam hal menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita memberikan stressing atau memberikan penekanan terhadap bagaimana kita menghadapi tantangan demografik, ya, generasi muda yang melimpah, lalu kemudian tantangan inovasi digital, bagaimana peran keterbukaan informasi publik untuk mengakselerasi inovasi digital, sekaligus juga bagaimana kita menguatkan profil kita sebagai negara demokratis, tapi sekaligus juga negara demokratis yang lebih advance, yang lebih maju, bukan cuma sekedar demokrasi pemilihan prosedural, tapi juga secara substansial melaksanakan ide-ide tentang transparansi, akuntabilitas, sekaligus juga partisipasi dari masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan ke depan. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan bisa diinisiasi. Kita nggak bisa berharap semuanya selesai di Rakornas ini, tapi dengan adanya Rakornas lewat seminar dengan tema pemerintahan terbuka, ada 2 Menko nanti hadir, Menko Polhukam, lalu juga Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno tadi membuka, lalu dari kalangan pengusaha juga ada
Pak Ignatius Jonan, ada Pak Arsyad. Jadi ini diharapkan memang banyak tabungan gagasan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dalam bentuk pemerintahan terbuka. Jadi insya Allah ini akan jadi Rakornas yang berkesan buat kita semua. Waduh, ini suatu kebanggaan sekali untuk Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rakornas ke-15 ya Pak ya. Mungkin Pak Arya juga bisa menjelaskan ke kita semua mengapa nih Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rakornas ke-15 ini Pak. Ya, sebenarnya secara pemilihan kita biasa beralih dari satu provinsi ke provinsi lain. Jadi tergantung pengajuan. Di Rakornas 14 kemarin kita sudah di NTB. Jadi ini agak jauh dari wilayah selatan gitu. Kita ke atas sedikit ke Kalimantan. Setelah sebelumnya kita ke Jawa Tengah. Jadi sebenarnya ini sifatnya sebenarnya pergiliran ya, agar setiap titik itu kita bisa kunjungi dan memberikan kesempatan kepada setiap pulau untuk menjadi tuan rumah. Tapi kenapa kemudian Kalimantan Selatan kita setujui pengajuannya? Karena memang ini Kalimantan Selatan menunjukkan kesiapan. Jadi sebagai tuan rumah menunjukkan kesiapan, Gubernur Paman Mirin juga sangat support gitu dan bersedia untuk mendukung acara yang memang secara tradisi menjadi acara tahunan kami. Jadi ini terima kasih kami ke Bapak Gubernur, jajaran yang sudah memfasilitasi semua. Ya ini ada podcast seperti ini, kreatif gitu ya, ada UMKM di depan ruang Rakornas. Jadi ini semarak lah, jadi ada suasana lokal. Saya juga pakai baju khas Sasirangan. Sasirangan. Kayaknya Pak Arya banyak koleksi sasirangan nih. Oh banyak, saya punya lagi tuh, saat lagi saya bikin jas. Ini saya jahit sendiri juga. Wah keren banget. Kita bangga ya warga Kalimantan Selatan dipakai Ada yang di saya bikin nasional. jas sasirangan juga. Warna, Oh iya Pak ya. Warna pink sama ungu. Waduh keren. Pinky boy. Oke Pak Arya, ini mungkin terakhir ya Pak ya. Ya. Harapannya Pak dari kegiatan Rakornas ke-15 ini, apalagi saat sekarang ini masyarakat sosial media menjadi jendela informasi buat mereka juga gitu ya Pak ya, dengan mudahnya. Nah, untuk kemakan hoax atau berita-berita bohong dan lain sebagainya. Harapan Pak untuk Rakornas ke-15 ini? Ya, Rakornas ini kan konsolidasi. Yang paling penting silaturahim. Terus kemudian mempertemukan gagasan secara langsung. Jadi komisionernya datang, kita tukar gagasan. Tapi kalau bicara tentang hoax, disinformasi, misinformasi, itu kita akan bisa hapus ya. Kalau kita punya solusi di level hulu, itu kan yang terjadi di level hilir, misinformasi, disinformasi, hoax. Tapi kalau di level hulunya, badan publik itu, pemerintah, kuat dalam menjadi referensi utama dari informasi di masyarakat, terutama generasi muda, maka sebenarnya hoax itu juga akan hilang sendiri. Jadi sebenarnya kita ini posisinya kan sebagai lembaga negara non kementerian, pastinya kita akan sama-sama terus menyertai pemerintah dan atau badan publik sehingga mereka betul-betul kuat sebagai referensi. Mereka inovatif, mereka melakukan terobosan-terobosan, mereka berani membuka pintu partisipasi keterlibatan masyarakat sehingga muncul kepercayaan kepada pemerintah dan badan publik. Sebenarnya Komisi Informasi tujuannya itu, kita sangat ingin masyarakat semakin ke depan ya menuju Indonesia Emas, semakin percaya kepada referensi informasi yang dikelola oleh badan publik. Iya betul, dan informasi-informasi bisa mengedukasi masyarakat dan mencerdaskan tentunya Pak ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Baik Pak Arya, terima kasih. Mungkin terakhir, ini benar-benar terakhirnya Pak ya, ada himbauan atau mungkin pesan atau apa saja untuk insan Persada untuk mendengar Abdi Persada FM Pak? Pesannya solid, alit, elit. Jadi menjelang pemilu tetap solid, kembali solid. Generasi muda apalagi harus tetap solid. Peduli, alit. Alit itu kalau di Jawa kecil, jadi peduli rakyat kecil. Semua kelebihan kita harus kembali kepada rakyat kecil yang awalnya dari kampung, keluarga sederhana, harus kembali memajukan kampung dan keluarga dan serta masyarakat kelas bawah. Dan elit, kalau punya cita-cita jadi elit, jalani dengan disiplin tapi tidak menghilangkan empati, sehingga pada saat jadi elit jadi orang yang amanah, kompeten, dan tetap
peduli kepada masyarakat. Oke. Tinggi tidak harus menjatuhkan ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Arya, terima kasih. Salam untuk teman-teman Terima kasih, Bu Komisi Enda. Informasi Salam Pusat semua. di pusat ya Pak ya? Ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi insya Allah. Dan terima kasih juga Insan Persada untuk kebersamaan Anda dalam Dialog Persada, kegiatan kita Rakornas Republik Indonesia yang ke-15 ya, Komisi Informasi se-Indonesia. Oh, iya. Anda Sari Terima pamit kasih, dalam Pak, Dialog ya. Persada, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Dialog Persada, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024, langsung dari Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.